Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, ada saja kadang sebagian orang bertanya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat hijrah secara sembunyi-sembunyi kok tidak seperti Umar bin Khattab yang terang-terangan, tidak ada rasa takut dan gentar sama sekali, bahkan beliau menantang siapapun yang menghalanginya. Apakah dengan demikian Umar bin Khattab lebih berani daripada Rasulullah? Dan apakah Rasulullah itu penakut? Terkait dengan hal ini, Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirah An-Nabawiyah sudah mengupas dengan sangat bagus dan sangat logis. Saya bacakan dulu untuk ibaratnya. Qad yakhturu fi balil muslim ayyuqarina baina hijrati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa hijratin Nabi alaihi salatu wassalam wa yatasaalu limadha hajara Umaru alaniyatan mutahaddiyal musyrikin duna ayyi khaufin wa wajalin ala hina hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan muhtatan li nafsihi ayakunu Umar bin Khattab ashadda jur'atan minan Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kadang ada saja sebagian orang bertanya kenapa Rasulullah saat hijrah secara sembunyi-sembunyi kok tidak seperti Sayyidina Umar yang secara terang-terangan dan tidak ada rasa takut pun sama sekali kepada orang kafir, bahkan beliau menantang. Maka jawabannya adalah wal jawabu anna Umar bin Al-Khattab atau ayyu muslimin akhar ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yu'addu tasarrufuhu tasarrufan syakhsiyah la hujjatan tashri'iyyah fihi falahu ay yatakhayyara min at-turuq wal wasaili wal asalibi ma yahlu lahu wa ma yattafiqu ma'a quwwati jur'atihi wa imanihi billahi ta'ala. Amma Rasulullah fahuwa musyarri' ay inna jami'a tasarrufatihi al-muta'alliqa bid-din tu'tabaru tashri'an lana. Walidzalika kanat sunnatuhu allati hiya al-masdarus tsani min masadirit tasyri' majmu'a aqwalihi wa af'alihi wa sifatihi wa taqririhi falau annahu fa'ala kama fa'ala Umar lahasiban nasu anna hadha huwal wajibu wa annahu la yajuzu akhdhul hitah wal hadar wa takhaffi indal khawf ma'a annahu azza wa jalla aqama syari'atahu fi hadhihi dunya ala muqtadil asbab wa musabbibatiha wa in kana al-waqi'u alladhi la syakka fihi anna dhalik bitasbibillahi ta'ala wa iradatihi. Jawabannya adalah semua yang dilakukan oleh Rasulullah, mulai dari tindakan, ucapan, sampai sifat dan karakter yang berkaitan dengan agama adalah syariat bagi umatnya, bagi kita. Nah, kalau seandainya Rasulullah melakukan hijrah sebagaimana hijrahnya Umar, terang-terangan bahkan menantang, maka bisa saja hal itu oleh para sahabat dan orang-orang sekarang dikira sebuah keharusan dan dikira tidak boleh mengambil langkah hati-hati dan waspada ketika dalam keadaan genting. Padahal dalam dunia ini Allah telah menetapkan hukum sebab akibat atau kausalitas, kendati pun esensinya kausalitas tersebut juga datangnya dari Allah. Nah, ini adalah alasan yang logis. Nah, berbeda dengan tindakan Umar, itu tidak ada kaitannya dengan agama dan itu murni adalah tindakan pribadinya. Li ajli dzalik ista'mala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kullal asalib wal wasail al-madiyah allati yahtadi ilaiha al-aqlul basyariyyu fi misli hadzal amal hatta lam yatruk wasilatan min hadhil wasail illa i'tadda biha wasta'malaha fatarakah Ali bin Abi Thalib yanamu fi firashihi wa yataghatta bi burdihi wasta'ana bi ahadil musyrikin ba'da an aminahu liyadullahu ala turuq al-far'iyyati allati qad la tukhtaru fi balil a'da wa aqama fil ghar 3 ayyamin mutakhaffiyan ila akhiri ma abba'ahu minal ihtiyatat al-madiyah allati qad yufakkiru bihal aqlu liyudhiha bidzalik anna al-imana billahi azza wa jalla yunafi isti'mal al-asbab al-madiyah allati arada Allah azza wa jalla bi'azimi hikmatihi ay yaj'alaha asbaban.
Dengan alasan itulah saat hijrah Rasulullah menggunakan cara-cara alami yang masuk akal yang digunakan oleh manusia pada umumnya, yakni waspada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Namun bukan berarti Rasulullah khawatir akan keselamatan dirinya, apalagi khawatir tertangkap dan tidak jadi hijrah ke Madinah. Jelas tidak, karena Rasulullah sendiri sudah mendapat jaminan keselamatan dari Allah, sebagaimana Allah berfirman, wallahu ya'simuka minan nas. Nah, menurut para ulama, maksud penjagaan Allah dalam ayat ini adalah selain menjaga dari perbuatan dosa, juga melindungi Rasulullah dari rencana-rencana pembunuhan. Dan terbukti berapa banyak rencana pembunuhan terhadap Rasulullah, dan semuanya gagal total, termasuk pembunuhan sebelum beliau hijrah. Jadi segala rencana dan tindakan yang diambil oleh Rasulullah semata-mata biar menjadi pelajaran bagi kita, bahwa keimanan kepada Allah bukan berarti boleh meninggalkan hukum sebab akibat, karena sebab akibat tersebut juga esensinya dari Allah. Jadi keimanan itu tidak kemudian menafikan kita waspada dalam segala hal ketika menghadapi kondisi yang genting dan mengkhawatirkan. Maka dari itulah, mulai dari menyuruh Sayyidina Ali untuk menggantikan posisinya di tempat tidur, kemudian menyewa seorang navigator atau penunjuk jalan non-muslim agar rutenya tidak diketahui oleh orang kafir, yakni Abdullah bin Uraikid, sampai menginap 3 hari 3 malam di Gua Thur sampai keadaan betul-betul aman. Semuanya adalah bentuk kehati-hatian yang alamiah yang masuk akal. Sekali lagi, bukan karena ketakutan. Kalau Rasulullah melakukan hijrah layaknya Sayyidina Umar, bukan hanya tidak bisa, bahkan yang lebih heroik dari itu pasti bisa, tapi tidak dilakukan oleh beliau. Ya karena tadi, semua perbuatan, ucapan, dan sifat beliau merupakan tuntunan. Walaysa qiyamuhu bidzalik bisababi khaufin fi nafsihi aw syakkin fi imkani wuqu'ihi fi qabdatil musyrikin qabla wusulihi al-madinata. والدليل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام بعدما استنفذ الأسباب الماضية كلها وتهلك المشركون حول الغار الذي يختبئ فيه رسول الله وصاحبه بحيث لو ناظر أحدهم عند قدمه لأبصر الرسول استبد الخوف بقلب أبي بكر رضي الله عنه على حين كان يطمئنه عليه الصلاة والسلام قائلا يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ولقد كان من مقتضى اعتماده على كل تلك الاحتياط أن يشعر بشيء من الخوف والجزاء في تلك الحال. Bukti yang kuat juga bahwa Rasulullah tidak gentar sedikit pun saat Sayyidina Abu Bakar khawatir dirinya ditemukan dan ditangkap oleh gerombolan kafir. Jadi Sayyidina Umar itu sangat ketakutan waktu itu, karena memang orang kafir sangat dekat. Tinggal melihat ke bawah saja maka mereka akan ketahuan. Tapi ternyata Rasulullah sangat tenang, tidak ada rasa takut sama sekali. Bahkan setelah itu Rasulullah ketika sudah melihat Abu Bakar itu ketakutan, beliau menenangkan sahabatnya tersebut dengan sabdanya, ma dhannuka ya Abu Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma. Bagaimana menurutmu apa yang akan terjadi kepada 2 orang yang ketiganya adalah Allah? Laqad kana kullu ma fa'alahu min tilkal ihtiyat idzan wadhifatun tasyru'iyyah qama biha falamma intaha min adaiha 'ada qalbuhu murtabitan billahi azza wajal mu'tamidan ala himayatihi wa tawfiqihi ليعلم المسلمون أن الاعتماد في كل أمر لا ينبغي أن يكون إلا على الله عز وجل ولكن لا ينافي ذلك احترام الأسباب التي جعلها الله في هذا الكون أسبابا. Jadi sekali lagi, semua yang dilakukan oleh Rasulullah saat hijrah bersama sahabatnya adalah syariat bagi kita. Ada pelajaran di situ, yakni harus waspada dan hati-hati ketika menghadapi kondisi yang mengkhawatirkan. Nah, setelah semuanya kembali stabil, maka sandarkanlah semuanya kepada Allah dengan tetap menghormati dan menerapkan hukum-hukum alam, hukum-hukum sebab akibat yang memang sudah Allah ciptakan di dunia ini. Seperti itu untuk alasan logis kenapa Rasulullah
melakukan hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan tidak seheroik yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.